Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat sesuatu yang malam ini kita dibukakan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Makna kuasa kebangkitan Kristus yang ada di dalam setiap kita. Seringkali kita orang percaya tidak memahami ini, sehingga kita hidup di dalam kekalahan demi kekalahan. Tapi malam ini mari kita lihat sesuatu yang luar biasa dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Saya beri judul khotbah saya pada malam ini, kuasa kebangkitan. Bicara tentang kuasa itu, saudaraku, bicara tentang otoritas. Kuasa itu yang diberikan hanya dari Tuhan. Kuasa itu ada pada pemerintah, kuasa itu juga ada pada Tuhan. Kuasa juga ada pada polisi, kuasa itu juga ada pada Anda. Kuasa artinya orang yang berkuasa, orang yang tidak dapat dikalahkan. Mari kita lihat ayat ini, saudaraku, dalam Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 yang ke-10 demikian firman Tuhan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara dengar pada malam ini, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Paulus sedang berdoa kepada orang Filipi, saudaraku, pada orang Efesus, saudaraku, agar sidang jemaat Tuhan di sana diberikan wahyu, pengertian akan apa itu arti kehidupan di dalam roh atau kuasa roh yang bekerja. Apabila Anda telah berdoa, dengar pada malam ini, Anda juga harus meminta kuasa ini bekerja dalam diri Anda. Saudaraku, mari kita lihat dalam Efesus 1 ayat 19 dan 20. Mulai dari ayat 18 dulu. Efesus 1 ayat 18 demikian firman Tuhan. Yes. Dan supaya ia menjadi mata hatimu terang, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan akan. Stop di sana, saudaraku. Saudara, kita sebagai orang percaya seringkali kita datang kepada Tuhan mengharapkan sesuatu permohonan doa supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Tapi dengar pada malam ini, Rasul Paulus sudah mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Rasul Paulus sudah membuka mata hati kita untuk menerima wahyu tentang kuasa kebangkitan Kristus. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Saudaraku, mata hati kita ini gelap, sehingga kita tidak dapat melihat betapa dahsyat dan betapa luar biasa kuasa Allah yang besar itu. Saudara, semalam saya bersaksi tentang bagaimana seorang ibu yang pada waktu kemarin pagi, hanya dalam 3 menit, saudara tahu, dia bangun, dia tidak bisa jalan, saudaraku, bengkak karena sakit perut minta ampun. Tapi 3 menit, saya mengajar dia untuk masuk di dalam level kemuliaan ini. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Sembuh total. Sampai hari ini dia sudah disembuhkan Tuhan dengan ajaib. Lihat, saudaraku. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Ayat 19, ini dia kuncinya. Dan betapa hebat kuat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara dengar, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya tadi berkata kepada Mira, di dalam nama Yesus itu kekuatan kuasa yang dimana roh Allah ada pada saya. Saya berkata dalam nama Yesus. Paulus berkata, supaya Tuhan membuka mata hatimu. Siapa kita ini? Kalau bukan Kristus yang memberikan kita kuasa ini. Tapi seringkali kita anak-anak Tuhan tidak mengerti bagaimana mengerahkan kuasa ini. Saudaraku, Tuhan berkata buat saya bukan soal kesembuhan saja, tetapi mengenai keuangan, mengenai rumah tangga, mengenai segala sesuatu, Tuhan akan mampu memberikan ini. Dan betapa hebat, katakan hebat. Katakan hebat. Hebat ini tidak dapat dibatasi dengan apapun. Kuasanya bagi kita. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Saudara dengar. Tadi ada seseorang telepon saya dan berkata, apakah mantra itu bisa berkuasa?
Dan saya merasakan ini. Ada manifestasi yang terjadi dalam rumah. Ada gondoro dan sebagainya. Saudaraku, di mana kekuasaan itu bekerja? Saudara, para dukun paranormal dapat bisa memanifestasikan kuasa ini. Karena ada pelajaran yang mereka mempelajari itu. Dengar saudaraku, malam ini. Seringkali kita orang percaya tidak ada di level ini. Padahal Tuhan telah datang dalam kemuliaannya memberikan kita kuasa ini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dengar. Dan betapa hebat bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa ini bekerja apabila kita percaya. Kuasa ini bisa dimanifestasi sesuai dengan kekuatan kuasanya yang bekerja kepada Anda yang percaya. Saudara, tadi pagi seorang bapak telepon saya dari satu bank. Dia menceritakan bagaimana manifestasi kuasa kegelapan. Di apartemen dia, saudaraku, ada seorang anak kecil yang bisa banting barang dan mengganggu tetangga-tetangganya juga. Dan kuasa itu mengganggu sekali, saudaraku. Saya bilang buat dia usir, dia bilang saya sudah usir, bahkan saya sudah meminyaki. Kita kekristenan bukan sesuatu yang biasa. Ibu William, malam ini saya katakan buat Ibu William, atau ini panggil Ibu Naomi, yang dari Biak, payudara sebelah kiri, mau betapa hebat kuasanya bekerja dalam dirimu. Terima ini. Ibu William, malam ini juga coba engkau rasakan. Ayo mulai alirkan kuasa itu. Saya berjalan dengan kuasa ini. Dan kita semua berjalan dalam kuasa ini. Tadi malam saya mengajar tentang Roh Kudus. Malam ini dia berbicara tentang kuasa. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saudara tidak percaya, saudara curang sampai ke dasar-dasar Alkitabiah. Yang sebenarnya Kristus sudah memberikan kepada Anda dan saya kemuliaan yang besar. Sesuai dengan kekuatan kuasa. Waktu Bapak, Ibu, dan saya percaya pada malam ini, betapa hebat kuasa itu. Waktu kita percaya kuasa itu akan dimanifestasikan. Dan saya bilang buat Bapak itu, pulang dari kantor, Anda usir kuasa kegelapan itu dengan 3 kesaksian. Itu air, darah, dan Roh Kudus. Saya belum telepon dia bagaimana dia lagi. Tapi hari ini. Saudaraku, waktu seorang pemantra itu mempercayakan kuasa mantra itu. Dan dia melepaskan kuasa mantra itu. Paulus sedang menceritakan betapa dahsyat orang percaya itu. Betapa luar biasa kuasa yang bekerja dalam orang percaya itu. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasanya di sini adalah Kristus. Haleluya. Karena itu coba kita baca ayat selanjutnya 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya. Saudaraku, kuasa ini yang bekerja di dalam kematian Yesus itu. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara sudah memiliki kuasa ini? Saya mau tanya untuk semua yang ada di sini. Saudara sudah memiliki kuasa ini? Betapa dahsyat kalau Anda boleh menghidupkan dia. Orang itu bertanya buat saya tadi, saudaraku. Saya itu nggak percaya, Pak. Bapak berdoa orang dari rumah ke orang bisa sembuh di sana. Saya nggak percaya, Pak. Tapi saya rasakan kemarin pagi.
Waktu saya berkata kepada dia, percaya bahwa Roh Kudus di dalam dirimu akan melepaskan engkau. Saudara, ini Allah di dalam Kristus telah membawa kemuliaan ini. Kita ditipu oleh iblis kalau kita tidak memakai kuasa ini. Ini yang mengajar Tuhan. Dan ini ayatnya. Yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan Allah. Saudara, waktu saudara dan saya mempercayakan kuasa ini, tangan Anda memegang apa saja, kesembuhan terjadi. Betapa hebat kuasa kebangkitan itu. Betapa hebat kuasa kebangkitan itu. Anda sudah memiliki kuasa kebangkitan ini? Katakan amin. Amin. Tidak bisa kita memakai akal budi, saudaraku. Hanya terima dan mentaati kebenaran ini. Ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan. Saudara dengar? Kuasa yang mengerjakan dalam Kristus membangkitkan Yesus antara orang mati jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Penguasa yang di angkasa, penguasa di bumi, dan penguasa kolom jauh lebih tinggi. Sudahkah kuasa ini diberikan bagi kita? Kenapa masalah datang Anda takut? Kenapa sakit penyakit datang Anda takut? Kenapa dalam usaha pekerjaan Anda khawatir? Karena Anda tidak memanifestasikan dan tidak mempercayakan bahwa kuasa ini sudah ada dalam diri Anda. Anda panggil saja pendeta dan Anda minta pendeta itu berdoa. Saudaraku, itu benar. Tapi saya tidak mau mengajar gereja yang cengeng, gereja yang cuma tinggal tenang, tapi gereja yang memanfaatkan kuasa dalam nama Yesus supaya kita dewasa. Katakan amin. Hanya kita setuju saja kuasa itu bekerja jauh lebih tinggi dari pemerintah. Pemerintah di sini, saudaraku, bukan Jokowi, bukan. Pemerintah di sini artinya iblis punya kerajaan. Iblis punya pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap saudara dengar, kuasa ini pada waktu Anda hidupkan itu, dia keluar, dia pergi. Kemarin ibu itu mulai menyaksikan. Dia berkata, saya tidak percaya, Pak. Tapi saya alami ini, baru saya lihat Tuhan itu dahsyat. Hanya 3 menit. Waktu kita melihat, saudara menghidupkan ini. Karena itu Paulus berkata, supaya Tuhan membuka mata hati. Kita selama ini tidak dibuka mata hati. Kita panggil Tuhan itu jauh, padahal Tuhan ada dalam diri kita. Saudara, lihat di sana. Bahkan hanya dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara telah memiliki kuasa yang hilang dari Adam dan Hawa dan dikembalikan kepada kita. Kita baca ayat selanjutnya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saudaraku, ayat yang di bawah ini, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya, haleluya, luar biasa. Di manakah tubuh itu berada? Di manakah kepala itu berada? Saya tanya dulu, di manakah kepala itu berada? Di kaki atau di tubuh? Halo? Halo? Coba kita mulai membuka ini. Dan segala sesuatu terletakkannya di bawah kaki Kristus. Kepala itu ada di tubuh. Kaki itu ada di mana? Di mana? Di tubuh.
di bawah. Dengar pada hari ini. Seluruh kekuatan setan, seluruh penyakit, kemiskinan, kegagalan, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Siapa itu kaki Kristus? Siapa itu kaki Kristus? Kita. Dan dia telah diberikannya kepada siapa? Jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Betapa dahsyat malam ini kalau kita dapat meyakinkan ini. Mari kita lihat. Saya akan buka lebih dalam lagi supaya Anda dapat memahami ini. Anda tidak akan pernah kalah lagi. Anda akan hidup dalam kemenangan kalau Anda dapat menyadari ini. Coba lihat ayat selanjutnya pada Roma 8 ayat 9, 10, 11. Roma 8 ayat 9 sampai 11 demikian firman Tuhan. Yes. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Inilah kemuliaannya. Betapa dahsyat kuasa kebangkitan itu. Siapa itu? Roh yang diam di dalam kamu. Haleluya. Sudahkah kita memiliki roh kehidupan ini? Sudahkah kita memiliki roh kebangkitan ini? Allah membangkitkan Yesus dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Dan ini telah diberikan kepada Anda dan saya. Pada waktu aku mengalami tantangan dan aku akan berdiri, aku berkata, aku milik Kristus. Roh yang telah membangkitkan Kristus antara orang mati. Roh ini ada padaku. Aku alirkan itu dalam tubuhku. Segala pikiran-pikiran yang melayang, Roh Kudus ambil alih. Hatiku yang guna-gulana, Roh Kudus ambil alih. Dia adalah roh kebenaran yang telah diutus ke dalam dunia sebagai penolong yang abadi bagi Anda dan saya. Dia akan tinggal menyertai Anda. Itulah roh kebangkitan. Hidupkan ini. Berikan kemuliaan bagi Raja-Mu. Mungkin saudara belum ada yang mengerti, tetapi malam ini saya percaya saudara mengerti. Mari kita lihat saudaraku. Sebab itu bagi kita orang percaya kalau Allah bersama dengan kita. Kenapa kita mesti bersedih? Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti cemas? Roh kehidupan itu saudaraku yang dimiliki oleh Yesus saja. Karena itu Yesus mati untuk membuka pintu gerbang untuk mencurahkan roh ini kembali kepada kita. Jadi saudaraku, belajarlah hidupkan ini. Tadi Ibu William, bagaimana lututnya sekarang Ibu William? Atau Ibu Naomi yang dari Biak? Ibu rasakan atau bagian payudara Ibu yang ada benjolan? Coba Ibu rasakan malam ini. Saudaraku, ini bukan cerita omong kosong. Ibu Sarah kanker stadium 4. Saudaraku, kami belajar ini. Stadium 4 habis. Payudara udah busuk, saudaraku. Saya tidak berbicara tentang omong kosong di sini. Tapi saya bagaimana menerapkan kuasa Kristus ini bekerja dalam diri saya. Haleluya. Saudaraku, Tuhan sudah memberikan kita kunci. Ibu William, bagaimana sekarang Ibu merasakan lutut atau belakang yang sakit atau apa yang tak sakit tadi? Ibu beriman. Ibu beriman. Kalau seorang pemantra bisa beriman dengan mantra dia itu bisa berkuasa malam ini. Ini kebenaran yang tidak dapat ditolak. Siapa yang percaya dan memiliki ini, kuasa itu bekerja dalam diri dia. Pak William Fernandus, bagaimana kakinya sekarang? Sudah lepas tongkat ya? Kita mesti terapkan ini. Kemiskinan datang karena roh kebangkitan itu ada pada saya. Saya akan berkata dalam nama Yesus. Saya tolak ini. Dan saudaraku, saya lihat ini kuasa bekerja luar biasa.
Pada waktu ketakutan datang karena saya harus menghadapi sesuatu keadaan, saya akan menolak itu. Saya akan mematakan itu. Saudara, seringkali kita mengalami persoalan kehidupan, tantangan kehidupan, kita ada dalam kegelisahan. Pada roh kebangkitan itu sudah ada pada kita. Roh kehidupan itu sudah ada pada kita, saudaraku. Ya betul Ibu Ipo, kuncinya hanya percaya. Percaya bahwa kuasa roh itu dalam diri kita. Dan waktu kita percaya, tantangan itu makin besar. Karena kita lihat di dalam 1 Petrus 4, saudaraku. 1 Petrus 4, saudaraku. Mulai dari ayat 12 sampai ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14 demikian. Yes. Firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan. Saudaraku, orang berkata andalkan Tuhan yang bagaimana? Pendeta berkata andalkan Tuhan yang bagaimana? Mudah. Waktu penderitaan nyala api itu datang, hatimu bersukacita atau Anda kecewa? Karena kuasa kebangkitan itu sudah dalam diri Anda. Perkatakan kepadanya, Roh Kudus berikan aku mampu melewati hari ini. Dengan sukacita, ada kuasa. Tuhan akan mentransferkan kuasa itu dalam diri Anda. Orang berkata andalkan Tuhan yang bagaimana? Sehingga jemaat tidak mengalami terobosan cara pandang. Haleluya. Haleluya. Apapun yang Anda dan saya alami, tidak akan pernah ada kehancuran di sana kalau Anda mampu bersukacita. Sebab, lihat saudaraku, sesuai dengan, coba tolong baca ayat itu yang tadi. Ya. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu. Sebaliknya bersukacitalah, ini kunci. Jangan engkau heran dengan nyala api yang datang dengan tiba-tiba. Karena ada kuasa kebangkitan dalam kita. Mulai pada malam ini, robalah aspek kehidupanmu apapun yang terjadi. Allah tidak membawa kita untuk hancuran, tetapi Dia menguji mentalitas kita. Apakah kita memuliakan Dia atau kita mengeluh, kita bersungut-sungut. Tetapi waktu kita memuliakan Dia, ada kuasa kebangkitan yang akan mengalir. Dan kuasa kebangkitan itu akan membawa Anda dalam pemulihan. Saudaraku, bersama dengan Allah kita dapat melakukan perkara-perkara besar. Bersama dengan Allah, Anda dan saya melakukan perkara besar. Waktu kita menyadari Allah di sisi kanan kita, kita menyadari Allah di dalam diri kita, masa kita takut masa kita bimbang dokter berkata besok engkau mati, tertawa. Nggak mati tuh. Dapat pahami ini saudaraku? Saya tidak mau mengajar dengan logika tetapi kebenaran. Dan kalau Anda ikutin apa yang Tuhan maksudkan kepada kita malam ini, Anda akan lihat kuasa itu menyertai. Saat kita beriman, saat kita percaya. Dan dalam percaya itu ada nyala api, siksaan. Ada tantangan yang datang. Haleluya, engkau dahsyat, luar biasa. Harga listrik membayar, tidak ada uang, glory, haleluya. Aku tahu Allahku sanggup mencukupi. Tidak ada kegelisahan, roh kebangkitan yang boleh bertindak. Tiba-tiba rekeningmu masuk ratusan juta. Haleluya. Dia sanggup. Amin. Ini bukan zaman teori. Ini zamannya anugerah. Zaman kemenangan. Zaman di mana Roh Kudus akan berkarya dalam diri Anda dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat yang ayat yang ke-14 sekarang dulu. 14 di 1 Petrus 4 ayat 15. Ya. 1 Petrus 4 ayat 14
14 demikian firman Tuhan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Berbahagialah karena roh kebangkitan itu ada padamu. Tidak ada alasan untuk Anda tidak memuliakan roh, sebab roh kemuliaan yang itu roh Allah diam di dalam kamu, ada pada kamu. Udah kita menang, sudah kita tutup ya. Haleluya. Berbahagia karena roh Allah ada pada kita. Roh kebangkitan ini saudaraku. Waktu aku punya badan capek, aku tarik nafas berkata, Roh Kudus, aku punya bagian ini sakit nih. Ambil alih dong. Tiba-tiba zet. Tiba-tiba zet. Katakan tiba-tiba sembuh. Tiba-tiba sembuh. Haleluya. Ibu siapa? Naomi. Bagaimana kakinya Ibu Naomi? Kenapa saya tidak mau doa Anda lagi? Kenapa saya tidak mau berdoa lagi? Karena saya sedang mengajar supaya Anda mempraktekkan doa itu. Waktu ibu itu kemarin tadi dia bertelepon, dia berkata begini, saya tuh rasa itu waktu Pak Barnabas dan orang-orang sembuh di saya, masa. Tapi pada waktu saya rasakan ini baru saya tahu, iya benar loh kuasa Tuhan tuh. Enggak lama loh, seketika betapa hebat dan dahsyat kuasanya yang bekerja di dalam Kristus. Dan itu juga sudah dilimpahkan bagi kita. Berbahagialah. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada. Artinya engkau berbahagia. Kenapa saya ikut Yesus kok masalah makin lebih besar sih? Berbahagia. Katakan Katakan Mari kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 demikian firman Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Haleluya. Tapi roh Kristus sudah ada pada kita. Ingat ini. Hanya cuma kita ingat lalu kita belajar menghidupkan dia. Saudaraku, seorang yoga, seorang kungfu, seorang karate, seorang olahraga, bagaimana dia punya cara teknik pukul untuk supaya orang itu jatuh. Ada caranya. Kita mesti melatih ini sehingga ada kehidupan rohani. Bukan soal kita berpuasa, bukan soal kita membaca firman, bukan soal kita berdoa. Itu semua baik. Tetapi kalau kita berdoa, kita berpuasa, kita membaca firman, kita tidak melatih, menghidupkan itu pada waktu api siksaan itu datang, pada waktu tentangan itu datang, kita bersuka cita, itu latih. Itu dahsyat, maka kuasa kebangkitan itu bekerja dalam diri kita. Andalkan Tuhan itu seperti itu. Haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, dalam Efesus 1 ayat 19 berkata, Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Baca. Demikian firman Tuhan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Haleluya. Betapa hebat. Katakan betapa hebat. Waktu Anda tidak tersinggung, waktu Anda tidak marah, waktu Anda tidak benci, itu salib, tetapi ada kuasa kebangkitan itu. Waktu Anda dipojokkan dalam segala hal, Anda tidak balas, itu kuasa kebangkitan itu. Itu kuasa salib itu. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat. Saudaraku, aku mempelajari ini bertahun-tahun. Dan aku menikmati ini sekarang ini. Sehingga dimanapun kita berada, saya tidak bicara tentang manusia. Manifestasi kuasa kegelapan. Satu waktu saya pelayanan di Surabaya, saudaraku. Waktu itu saya ikut satu acara. Lalu terus orang tahu bahwa saya ada di Surabaya. Mereka jemput saya. Yang menjemput saya ini seorang dokter. Di mana kakak laki-lakinya itu istrinya lagi mengalami masalah, saudaraku. Mereka undang saya ke rumah untuk datang.
Saya baru berjalan kira-kira 10 kilo, orang itu sudah manifestasi di sana. Orang itu sudah manifestasi di rumah, di mana ada satu burung besar, burung raksasa, mau cengkeraman dia jatuh, saudaraku. Saudaraku, saya suatu sampai di rumah itu, dia ceritakan ini, mamanya ceritakan ini. Saudara, saya sampai orang ini lagi terletak di atas lantai. Saya cuma berkata, hei, iblis setan, engkau lepaskan tubuh ini karena tubuh ini adalah bait Allah, tempat tinggal Roh Kudus. Iblis setan, engkau dengar, roh kebangkitan daripada ini keluar, Pak. Langsung selesai. Nggak tunggu lama. Anda bergumul berbulan-bulan, bertahun-tahun, kenapa? Tidak mempelajari betapa dasarnya hebatnya kuasa ini bekerja. Amen. Itu masalah gereja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dengan tanda responmu itu. Malam ini kita jungkir balikan dunia ini. Kalau kita menyadari kuasa ini, Anda tidak akan pernah mengalami kekurangan, kemiskinan. Anda akan sehat, Anda akan kuat, Anda akan maju. Iblis datang dengan kesesatan, Anda tertawa, Anda tersenyum di sana. Haleluya, betapa hebat. Haleluya, betapa luar biasa. Dalam Efesus 2 ayat pertama, lihat di sana, saudaraku. Efesus 2 ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita tidak mendalami ini, kita akan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Padahal Kristus telah datang memberikan kemenangan ini bagi kita. Kita berpuasa bertahun-tahun tidak ada perubahan. Kita membaca firman bertahun-tahun tidak ada perubahan. Kita ada di level-level yang lama. Kita masih tinggal dalam hukum-hukum kita tapan Taurat. Ayo bangun, ayo bangkit, ayo bangun. Katakan bangkit, ayo bangun, bangkit. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Malam ini kita harus jungkir balikan dunia ini dengan kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Saya tidak memperkenalkan manusia daging pada malam ini, tapi saya memperkenalkan manusia Kristus dalam hidupku. Amen. Tolong baca. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Terus. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Terus. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Terus. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Terus. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Terus. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Saudaraku, pada waktu kita tinggal di dalam hal-hal yang seperti ini, kuasa kebangkitan itu tidak bisa bekerja. Dan kita berada di wilayah cuma yang lama. Saudara dengar pada malam ini, kuasa kebangkitan itu tidak bekerja. Malam ini bukan satu kebetulan Anda ada bersama dengan kita, khususnya live streaming, doa, kesembuhan, terobosan, dan pengurapan malam ini. Gereja harus memahami ini, betapa lebar dan betapa kuat, betapa dahsyat kuasa yang bekerja di dalam kita sesuai dengan kehendaknya. Tapi kita perlu pelajari ini, saudaraku. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Efesus 2 berkata kita dulu mentaati hukum-hukum iblis itu, sekarang tidak. Kita sudah tahu kebangkitan ini. Jadi oleh karena itu, kalau waktu Anda sakit, jangan ngeluh. Katakan Roh Kudus di dalamku, roh kebangkitan dalamku, roh kebenaran dalamku yang menyertai aku sampai pada hari terakhir. Yesus berkata, aku akan minta kepadamu seorang penolong yang akan menyertai engkau sampai kepada hari terakhir. Dia ada loh, tapi kita tidak pernah memanfaatkan roh ini. Haleluya. Pakailah roh kebenaran ini, saudaraku. Saya tanya lagi Ibu William, bagaimana kaki atau tangan yang badan sakit itu, bagaimana sekarang sudah sehat? Saudaraku, dan apa yang terjadi dengan orang itu, saudaraku, saya sampai tak selesai. Saya bukan bilang saya, saudaraku, dengar pada malam ini, saya tidak membawa sedikit pun manusia saya, tidak. Tapi saya menyadari bahwa Allah menyertai saya. Anda malam ini juga harus menyadari bahwa Allah menyertai Anda. Haleluya. Pada waktu kita menyadari Tuhan, saudara punya tangan yang punya kuasa loh. Mari hayati ini dimanapun kita berada. Apa yang kita pikirkan, itu yang menimpa kita. Mulai pada malam ini, manifestasikan kuasa Roh Kudus ini dalam diri Anda. Jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan kemampuan kita. Kita akan kalah. Yang orang berkata, andalkan Tuhan dengan cara bagaimana? Itu perlu dibuka. Haleluya. Ada kuasa di dalam ini semua. Ada kuasa, katakan ada kuasa. Maka Tuhan akan memberkati kita semua pada malam ini. Haleluya. Haleluya. Coba kita lihat dalam Efesus 1 ayat 20. Efesus 1 ayat 20. Efesus 1 ayat
Yes. Demikian firman Tuhan yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Haleluya. Dan mendudukan dia di sebelah kanannya. Saudara dengar, semua kemuliaan Kristus telah diberikan kepada kita gereja. Alkitab mengatakan kepada kita, jika roh dia membangkitkan Kristus dari dalam kamu, maka dia akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Tubuh fana adalah tubuh yang sakit itu. Percaya pada malam ini dengan kekuatan roh. Malam ini Anda merdeka. Malam ini Anda akan lihat terobosan. Malam ini akan Anda lihat kuasa Tuhan bekerja. Doakan saya supaya saya terus membuka rahasia-rahasia kehidupan ini bagi Anda dan saya semua. Kita sama-sama, saya juga masih belajar, saya masih kurang, saya masih lemah, saya tidak sempurna seperti Tuhan Yesus sempurna, dan kita menuju kepada kesempurnaan itu. Jangan pernah Anda berkata memang kita manusia mau bilang apa. Jangan pernah katakan begitu, saudaraku. Anda adalah manusia Allah. Anda berharga, Anda mulia. Waktu kita melihat jati diri kita sebagai manusia biasa, kita akan kalah. Tapi kalau kita melihat jati diri kita sebagai manusia Allah, kita akan menang. Karena itu kita berkata di dalam Yoel 3 ayat 19. Yoel 3 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Mesir akan menjadi sunyi sepi dan Edom. Yoel 3 ayat 9. Yoel 3 ayat 9. Yoel 3 ayat 9, demikian firman Tuhan. Maklumkanlah hal ini di Ya. antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Saudaraku dengar pada itu. Terus. Tampailah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saudaraku, ini bukan kata saya, ini bukan satu kesombongan. Tapi Alkitab menghimbau dari diri Anda dan saya. Anda ini milik Kristus, tubuh Anda adalah bait Allah, tempat tinggal Roh Kudus. Kenapa Anda selalu mengatakan, ya saya manusia, saya masih lemah dan segala sesuatu? Dengar, Alkitab berkata pada malam ini bukan kesombongan. Tapi ini keyakinan. Keyakinan adalah iman. Iman di situ Tuhan bekerja. Yang lemah katakan aku ini pahlawan. Ini bukan saya katakan, tapi firman Tuhan berkata. Seringkali kita menarik kuasa Tuhan yang sudah sempurna bekerja, dan kita mulai merasa tertuduh dengan segala kelemahan kita. Itu adalah tipuan iblis, saudaraku. Bangun bangkit, Tuhan terima Anda dalam sisi apapun juga. Bangun bangkit, karena kuasa pendamaian itu sudah ada pada diri Anda dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Karena itu, saudaraku, apabila perkataan itu dicetak dalam huruf besar, bahwa Anda dan saya telah menerima kuasa kebangkitan itu, maka sesungguhnya Anda akan menerima kemuliaan demi kemuliaan. Anda akan melihat kemenangan demi kemenangan. Anda akan hidup dalam ketenangan. Satu masalah apapun yang terjadi, jangan taruhkan itu dalam beban hati pikiranmu. Panggillah dia yang dalam diri Anda. Dia tidak di sana, tapi dia dalam diri Anda. Dia pembantu. Dia membantu hidupmu. Bukan dia pembantu, tapi dia membantu. Dia penolong. Kalau kita tidak pernah meminta dia untuk menolong, dia tidak akan pernah tolong. Karena Roh Kudus itu bekerja dengan setan itu beda. Setan tanpa minta tolong, dia datang merusak. Tapi Roh Kudus adalah Roh Kudus yang tertib. Minta tolong daripada dia. Haleluya. Minta tolong kepada dia. Tuhan Yesus memberkati kita.